Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agnes Sairunisa dari Akuntansi Pagi C semester 4 akan membahas tentang laba ditahan. Laba ditahan. Laba ditahan merupakan sebagian atau seluruh laba yang diperoleh perusahaan yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Setiap laba yang tidak dibagikan pada pemegang saham akan menjadi tambahan ekuitas pemegang saham. Dalam pembukuan, laba tidak dibagi menunjukkan saldo sebelah kredit, dan dalam laporan posisi keuangan atau neraca disajikan di sebelah pasifa kewajiban ditambah ekuitas, termasuk pada struktur modal. Dividen, kita akan membahasnya. Yang pertama, dividen tunai atau kas. Dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham berupa uang tunai. Contoh, pada tanggal 20 Desember 2005, Inscrop mengumumkan pembagian dividen sebesar 1.000 untuk setiap lembar saham yang beredar sebesar 1.000 lembar yang akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006. Pengumuman dividen tersebut dicatat pada tanggal 28 Desember 2005. Nah, pada tanggal 20 Desember 2005, terjadi transaksi pengumuman dividen dengan jurnal laba ditahan dividen kas sebesar 1 juta di sebelah debit dan hutang dividen kas 1 juta sebelah kredit. Pada tanggal 28 Desember 2005, pencatatan dividen tidak ada jurnal. Kenapa tidak ada jurnal? Karena sudah dicatat pada tanggal 20 Desember 2005. Selanjutnya, pencatatan pada tanggal 20 Januari 2006 terjadi transaksi pembayaran dividen atas hutang dividen kas 1 juta sebelah debit dan kas 1 juta sebelah kredit. Yang kedua adalah jenis dividen properti. Biasanya dalam bentuk surat berharga perusahaan lain yang dimiliki oleh perusahaan persediaan atau aktiva lainnya. Contoh, Milan CO mempunyai 1.000 lembar saham Torino Corp dengan harga perolehan 1.100.000. Pada tanggal 20 Desember 2005 diumumkan pembagian properti dividen untuk setiap lembar saham Milan CO beredar 5.000 per lembar. Pengumuman dividen tersebut dicatat tanggal 28 Desember 2005 dan akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006. Jurnalnya, pada tanggal 20 Desember 2005 terjadi transaksi pengumuman dividen dengan jurnal laba ditahan dividen properti sebesar 550.000 di sebelah debit dan hutang dividen properti sebesar 550.000 sebelah kredit. 550.000 itu dari mana? Dari perhitungan 1 juta 1.100.000 dibagi 10.000 lembar dikali 5.000 lembar sama dengan 550.000. Jurnal yang kedua pada tanggal 20 Desember 2005 pencatatan keuntungan 5.000 lembar dikali 10 dengan jurnal investasi saham PTX 50.000 sebelah debit dan keuntungan yang belum direalisasi 50.000 sebelah kredit. Jurnal selanjutnya tanggal 28 Desember 2005 pencatatan dividen. Tidak ada jurnal seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Pada tanggal 20 Januari 2006 pembayaran dividen dengan jurnal hutang dividen properti sebesar 550.000 sebelah debit dan investasi saham PTX sebesar 550.000 sebelah kredit. Jenis dividen yang ketiga ada dividen scrip atau dividen hutang. Janji tertulis untuk membayar sejumlah tertentu di waktu yang akan datang. Hal ini disebabkan saldo kas yang ada tidak cukup. Dividen ini bisa berbunga atau tidak. Contoh, pada tanggal 20 Desember 2005 diumumkan pembagian dividen dalam bentuk vessel promise sebesar 1 juta dengan bunga 10% per tahun. Pengumuman dividen tersebut dicatat pada tanggal 28 Desember 2005 dan akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006. Nah, jurnalnya, tanggal 20 Desember 2005 terjadi transaksi pengumuman dividen dengan jurnal laba ditahan dividen scrip 1 juta sebelah debit dan wesel bayar 1 juta sebelah kredit. Tanggal 28 Desember 2005 pencatatan dividen tidak di jurnal. Selanjutnya pada tanggal 20 Januari akan dibayarkan pembayaran dividen dengan transaksi pembayaran dividen dan jurnal wesel bayar sebesar 1 juta sebelah debit biaya bunga sebesar 8.333 sebelah debit dan kas sebelah kredit sebesar 1 juta 8.333. Selanjutnya, jenis dividen yang keempat ada dividen likuidasi. Dividen likuidasi adalah dividen yang sebagian merupakan pengembalian modal dan bukan dari laba ditahan. Contoh, pada tanggal 20 Desember 2005, Loren CO menerbitkan dividen kepada para pemegang saham sebesar 1.200.000. Pengumuman dividen tunai ini menyatakan bahwa 900 harus dipertimbangkan sebagai laba dan sisanya merupakan pengembalian
kelima, yaitu dividen saham. Pembagian tambahan saham tanpa dipungut bayaran kepada para pemegang saham sebanding dengan saham-saham yang dimiliki, dengan tujuan untuk menahan laba secara tepat, yaitu dengan mengkapitalisir laba tidak dibagi dan dikreditkan modal saham. Pembagian dividen tanpa menggunakan pembayaran tunai atau aktiva yang diperlukan untuk modal kerja dan ekspansi. Untuk menaikkan jumlah lembar saham yang beredar sehingga harga pasarnya akan turun. Nah, pada dividen saham terdapat dua ukuran dividen saham, yaitu besar dan kecil. Yang pertama, dividen saham kecil kurang dari 20% dari saham perusahaan yang diterbitkan, dicatat pada nilai pasar wajar. Yang kedua, dividen saham besar lebih dari 20-25% dari saham perusahaan yang diterbitkan dicatat pada nilai nominal. Sebagai catatan, akuntansi ini didasarkan pada asumsi bahwa dividen saham ukuran kecil akan memiliki pengaruh kecil pada harga pasar saham dengan cara biasa dan spesial. 1. Cara biasa, dividen saham berupa saham yang sejenisnya sama. 1. Dividen saham biasa untuk pemegang saham biasa. 2. Dividen saham prioritas untuk pemegang saham prioritas. Cara yang kedua, cara spesial atau khusus. Dividen saham berupa saham yang jenisnya berbeda. 1. Dividen saham prioritas untuk pemegang saham biasa. 2. Dividen saham biasa untuk pemegang saham prioritas. Mencatat dividen saham, terdapat beberapa harga yang dapat digunakan. 1. Dicatat sebesar harga pasar pada saat saham dibagi. 2. Dicatat sebesar nilai nominal pada saat saham dibagi. 3. Dicatat sebesar harga jual sahamnya sehingga jumlah agio disagio sama. Dividen saham biasa. 1. Dicatat sebesar harga pasar pada saat saham dibagi. Pada tanggal 20 Desember 2005, terjadi transaksi pengumuman dividen saham sebesar 10% untuk pemegang saham. Jurnalnya, laba ditahan dividen saham 110.000 sebelah debit, hutang dividen saham 100.000 di sebelah kredit, dan agio saham 10.000 di sebelah kredit. Pencatatan pada tanggal 20 Desember 2005, pencatatan dividen tidak dijurnal. Pada tanggal 20 Januari 2006, pembayaran dividen, hutang dividen saham 100.000 sebelah debit dan modal saham biasa 100.000 sebelah. Dicatat sebesar nilai nominal pada saat saham dibagi. Tanggal 20 Desember 2005, terjadi transaksi pengumuman dividen saham biasa sebesar 50% untuk pemegang saham biasa. Harga saham biasa menurun menjadi 75 per lembar. Dengan jurnal, laba ditahan dividen saham 500.000 sebelah debit dan hutang dividen saham 500.000 sebelah kredit. Pada tanggal 28 Desember 2005, pencatatan dividen tidak dijurnal. 20 Januari 2006, pembayaran dividen dengan jurnal, hutang dividen saham 500.000 sebelah debit dan modal saham biasa 500.000 sebelah kredit. Misalkan, pemimpin perusahaan menginginkan untuk mengkapitalisasi sesuai dengan penjualan modal saham biasa, yaitu dengan agio 15 per lembar. Yang ketiga, dicatat sebesar harga jual sahamnya sehingga jumlah agio disagio sama. Tanggal 20 Desember 2005, terjadi transaksi pengumuman dividen saham biasa sebesar 50% untuk pemegang saham biasa. Harga saham biasa menurun menjadi 75 per lembar. Jurnalnya, laba ditahan dividen saham 575.000 sebelah debit, hutang dividen saham 500.000 sebelah kredit, agio saham 75.000 sebelah kredit. Pada tanggal 28 Desember 2005, pencatatan dividen tidak dijurnal. Tanggal 20 Januari 2006, pembayaran dividen dengan jurnal, hutang dividen saham 500.000 di sebelah debit dan modal saham biasa 500.000 di sebelah kredit. Dividen saham prioritas dicatat sebesar harga pasar pada saat saham dibagi. Tanggal 28 Desember 2005, transaksi pengumuman dividen saham biasa sebesar 20% dari saham yang beredar untuk pemegang saham biasa dan prioritas. 20% dikali 15 lembar sama dengan 3.000 lembar. Jurnal laba ditahan dividen saham 330.000 sebelah debit, hutang dividen saham 300.000 sebelah kredit, agio saham 30.000 sebelah kredit. Tanggal 28 Desember 2005, pencatatan dividen tidak ada jurnal. Selanjutnya tanggal 20 Januari 2006, pembayaran dividen dengan jurnal, hutang dividen saham sebelah debit 300.000 dan modal saham biasa 300.000 sebelah kredit. Pemecahan saham atau stock split mengurangi nilai pasar saham.
Tidak ada jurnal dicatat untuk pemecahan saham, menurunkan nilai nominal, dan meningkatkan jumlah saham. Penyajian analisis ekuitas pemegang saham. Penyajiannya ada 3 kategori yang biasanya muncul pada kelompok ekuitas pemegang saham. 1. Modal saham, modal dasar. 2. Tambahan modal di store atau modal yang melebihi nilai pari atau nilai ditetapkan. 3. Laba ditahan. Dua kategori yang pertama, yaitu modal saham dan tambahan modal di store, merupakan modal kontribusi atau di store. Sementara laba ditahan merupakan modal yang diperoleh perusahaan. Ketiga kategori tersebut dilaporkan dalam bentuk ikhtisar pada laporan posisi keuangan atau neraca perusahaan. Pengambilan atas ekuitas pemegang saham, yaitu laba bersih dikurangi dividen saham preferen dibagi rata-rata pemegang saham biasa. Rasio ini menunjukkan berapa dolar dari laba bersih perusahaan yang diperoleh untuk setiap dolar yang diinvestasikan para pemegang saham. Ekuitas pemegang saham biasa 10,663 juta dan saldo akhirnya 10,161 juta. Laba bersihnya adalah 1,2718 juta dan tidak ada saham preferen yang beredar. Rasio pengembalian ekuitas pemegang saham biasa dihitung sebagai berikut. Laba bersih dikurangi dividen preferen